warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, senang sekali rasanya dapat menjumpai sahabat kembali tentunya di channel YouTube kesayangan kita, Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan menemani sahabat mempelajari materi di kelas 11, lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pH larutan penyangga. Sebelum itu, pastikan sahabat sudah subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya, agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru seputar pembelajaran kimia. Terima kasih. Bagaimana ya cara kita menghitung pH larutan penyangga? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat klinik kimia, kita dapat menurunkan persamaan untuk menentukan pH larutan penyangga yang dibuat dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau sebaliknya, basa lemah dengan asam konjugasinya. Kita lihat yang pertama, bagaimana cara kita menentukan pH penyangga asam. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam larutan penyangga itu terdapat sistem kesetimbangan karena melibatkan asam lemah dan basa konjugasinya atau sebaliknya. Misalnya kita memiliki asam lemah yang Bu Murni beri simbol Ha yang berkesetimbangan menghasilkan ion H+ dan ion amin. Nah, masih ingat bagaimana cara menentukan tetapan kesetimbangan asam? Betul sekali, kita mengalihkan konsentrasi antara produk yaitu ion H+ dengan pangkat koefisiennya, kebetulan ini 1 ya, berarti kita tidak tuliskan, dikali dengan konsentrasi dari ion amin, ya, dipangkatkan koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi dari asam lemahnya, yaitu Ha. Nah, kalau kita sekarang diminta untuk menentukan ion H+, karena kita akan berbicara pH, pH itu erat kaitannya dengan konsentrasi ion H+, maka Ka dikali konsentrasi Ha, asam lemahnya, ya, dibagi dengan konsentrasi dari amin atau basa konjugasinya. Kita juga dapat menuliskan persamaan lain, yaitu jika rumus yang pertama ini dalam satuan konsentrasi atau molarnya, maka yang kedua ini adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol. Kita bisa menggunakan satuan mol ya, mol dari Ha, asam lemah, dibagi dengan mol dari basa konjugasinya. Setelah kita mendapatkan konsentrasi ion H+-nya, kita bisa menghitung pH dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Nah, bagaimana dengan pH penyangga basa? Sama sahabat klinik kimia. Misalnya Bu Murni punya basa lemah BOH, berkesetimbangan membentuk B+ dan ion OH-. Maka karena ini basa, kita cari tetapan kesetimbangan basa yang kita simbolkan dengan Kb, yaitu hasil kali konsentrasi ion B+ dikalikan dengan konsentrasi ion OH- dibagi dengan konsentrasi basa lemahnya, BOH. Sehingga konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi BOH, basa lemahnya ya, dibagi dengan konsentrasi dari asam konjugasinya, yaitu B+. Atau persamaan yang kedua, konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya, dibagi dengan mol asam konjugasinya atau garamnya. Nah, karena ini dia basa, maka setelah mendapatkan konsentrasi ion OH-, sahabat cari pOH dulu dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah itu barulah sahabat menentukan pH-nya, yaitu 14 dikurangi pOH. Bagaimana implementasi atau penerapan rumus ini ke dalam soal? Yuk kita lihat yang pertama, kita akan menghitung pH larutan penyangga dengan cara langsung. Ingat ya, kalau cara langsung berarti kita langsung mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya atau kita mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya dalam bentuk garamnya. Maka kita menggunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Kemudian kita cari pH-nya. Nah, kalau dia basa nanti cara langsung ya, berarti kita cari konsentrasi ion OH- dengan rumus Kb dikali mol basa lemahnya dibagi dengan mol asam konjugasi atau garamnya. Baru kita menentukan pOH dan mencari pH. Tapi sahabat, kalau nanti caranya tidak langsung, yaitu sahabat harus mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, di mana sisa asam lemah itu harus
bersisa ya, jumlah molnya harus lebih banyak, dan basa konjugasinya atau basa kuatnya harus habis bereaksi. Atau sahabat harus mencampurkan basa lemah dengan asam kuat dengan sisa basa lemah. Ingat, yang lemah harus bersisa dengan asam konjugasi atau asam kuatnya habis bereaksi. Nah, sahabat harus menggunakan metode MRS. Jadi kalau cara langsung, sahabat langsung menggunakan rumus ini ya. Tapi kalau cara tidak langsung harus menggunakan metode MRS. Nah, contoh soalnya seperti ini. Hitunglah pH larutan penyangga yang dibuat dengan cara mencampurkan 2,5 ml CH3COH 0,1 molar dan 2,5 ml CH3CONA 0,1 molar, di mana Ka CH3COH adalah 10 pangkat min 5. Cara yang pertama, sahabat identifikasi dulu ini cara apa. Kalau kita lihat di sini, ini ada asam lemah, ya. Kemudian di sini ada garamnya, berarti sudah langsung dengan garamnya. Ini garam ya. Nah, atau nanti kita dapat di sini BK, basa konjugasinya. Berarti karena sudah langsung antara asam lemah dengan garamnya, maka ini menggunakan cara langsung. Karena cara langsung, sahabat langsung saja gunakan rumus berikut ini. Yang pertama, sahabat mencari mol CH3COH dulu, yaitu molar dikali volume. 0,1 molar dikali 2,5 ml, hasilnya 0,25 milimol. Mol yang kedua, kita cari mol dari basa konjugasinya atau mol garamnya, ini ya. Nah, dalam bentuk mol CH3CO- atau mol CH3CONA, molar dikali volume sama dengan 0,1 molar dikali 2,5 ml. Hasilnya 0,25 milimol. Langsung saja sahabat menggunakan rumus ini. Ini penyangga apa? Nah, kita asam lemah. Berarti dia penyangga asam. Berarti yang kita cari adalah konsentrasi dari ion H+. Rumusnya Ka mol CH3COH, asam lemahnya ya, dibagi dengan mol dari basa konjugasinya, CH3CO-. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali 0,25 milimol dibagi 0,25 milimol. Ini kan jadi habis ya 1, sehingga konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 5. So, pH-nya adalah min log konsentrasi ion H+, berarti min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Pas ya, pH larutan penyangga asam 5, di bawah 7, berarti benar ya. Sekarang soal yang kedua. Sebuah larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan basa lemah 30 ml NH4OH 0,2 molar dengan 30 ml larutan garam NH4Cl 0,2 molar. Hitung pH larutan penyangga tersebut. Nah, ini sama, cuma ini adalah pH larutan penyangga basa. Karena ada basa lemah ya. NH4OH ini basa lemah dan kita punya garam, udah disebut di sini ada garamnya. Berarti ini jelas kita punya asam konjugasi. Berarti ini cara langsung, karena langsung mencampurkan antara basa lemah dengan garamnya. Kita tidak perlu menggunakan metode MRS. Yang pertama kita cari mol dari basa lemahnya, NH4OH. 0,2 molar dikali 30 mili, hasilnya 6 milimol. Kemudian mol dari asam konjugasinya atau mol garamnya ya, NH4Cl itu, yaitu 0,2 molar dikali 30 mili, 6 milimol. Langsung saja karena ini basa, penyangga basa, yang kita cari adalah konsentrasi ion OH-. Kb dikali konsentrasi dari Na4OH dibagi dari konsentrasi dari NH4+. Atau sahabat bisa menggunakan ini cara yang lebih cepat. Kb dikali mol dari Na4OH-nya dibagi mol dari NH4+-nya. Kalau sahabat menggunakan yang konsentrasi ini, maka milimol ini, jadi mol ini sahabat bagi dengan volume total. Sementara kalau sahabat menggunakan cara langsungnya, kita gunakan satuan molnya aja. Jadi tidak perlu lagi dibagi volume total. Hasilnya sama. Konsentrasi OH-nya berarti 10 pangkat min 5 dikali 6 milimol dibagi 6 milimol. Ini menggunakan mol ya sahabat ya. Kemudian konsentrasi OH-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Karena ini habis,
Sehingga kita cari dulu pOH-nya. pOH kan min log konsentrasi dari OH min. Berarti min log 10 pangkat min 5 adalah 5 min log 1. Nah, log 1 ini adalah 0 sehingga pH-nya adalah 14 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 9. Baik sahabat klinik kimia, kita ke contoh soal yang ketiga. Sebanyak 100 ml larutan HCN 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml NaOH 0,1 molar untuk membuat larutan penyangga. Jika KaHCN diketahui sebesar 4 kali 10 pangkat min 5, tentukan pH larutan campuran tersebut. Nah, sahabat, kita punya HCN yaitu asam lemah dicampurkan dengan NaOH. Kita ketahui bahwa NaOH ini adalah basa kuat. Berarti ini cara tidak langsung. Maka sahabat harus menggunakan metode MRS. Nah, kita cari dulu mol HCN sama dengan 0,1 molar dikali volumenya 100 ml sama dengan 10 mmol. Kemudian mol dari NaOH kita cari dengan cara mengalihkan 0,1 molar dikali dengan volumenya 50 ml. Hasilnya 5 mmol. Kemudian kita gunakan MRS. HCN ditambah NaOH menjadi NaCN digaram ya, ditambah H2O. Mula-mula HCN ada 10 mmol, NaOH ada 5 mmol, NaCN tidak ada ya, H2O juga belum ada karena di awal reaksi. Nah, kemudian yang akan habis terlebih dahulu adalah NaOH, basa kuatnya. Kenapa? Karena jumlah molnya lebih sedikit. Nah, karena koefisiennya sama-sama 1, berarti ketika NaOH bereaksi sebanyak 5 mmol, maka HCN yang bereaksi juga 5 mmol. NaCN juga 5 mmol, H2O juga 5 mmol. Sehingga kita bisa kurangi 10 mmol dikurang 5 mmol, hasilnya 5 mmol. NaOH-nya habis, NaCl-nya langsung didapatkan 5 mmol, kemudian H2O-nya 5 mmol. Nah, sekarang kita sudah dapat nih bahwa yang bersisa adalah asam lemah dengan komponen garamnya. Maka kita lihat, gunakan rumus ini. Kenapa? Karena HCN itu adalah asam lemah. Maka yang kita cari adalah konsentrasi ion H+ sama dengan Ka mol dari HCN, asam lemahnya, dibagi dengan mol dari garamnya. Dalam hal ini basa konjugasi dari NaCN adalah Cn- ya. Dari HCN ini adalah Cn-. Kita kemudian masukkan saja Ka-nya adalah 4 kali 10 min 5 dikali 5 mmol dibagi 5 mmol. Ini habis sehingga konsentrasi ion H+-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 molar. Ya. Nah, pH-nya berapa? Tinggal min log dari konsentrasi ion H+. Min log 4 kali 10 pangkat min 5, jawabannya adalah 5, di bawah ke depan ya, min log 4. Nah, ini cara tidak langsung ya, kita harus melewati metode MRS terlebih dahulu. Nah, contoh soal berikutnya, yang keempat. Larutan penyangga CH3COH dengan basa konjugasinya CH3COO- yang mengandung 0,1 mol CH3COH dan 0,1 mol CH3COONa, garamnya ya, digunakan untuk mempertahankan pH suatu sistem, di mana Ka-nya dari CH3COH adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Ya, hitunglah pH awal sistem. Yang kedua, pH setelah penambahan 0,02 mol HCl. Dan yang ketiga, pH setelah penambahan 0,02 mol NaOH. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Yang pertama kita cari pH awal sistem dulu. Yang kita ketahui di sini dia adalah larutan penyangga. Kenapa? Karena ada komponen asam lemah dengan basa konjugasinya. Maka ini adalah penyangga asam. Kita gunakan konsentrasi ion H+ sama dengan Ka mol dari CH3COH dibagi dengan mol CH3COO-. Maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5, 0,1 ya, dibagi dengan 0,1. Maka konsentrasi H+-nya adalah 10 min 5, pH-nya 5. Jadi awalnya pH ini adalah 5. Sekarang bagaimana kalau sistem ini, larutan penyangga ini kita tambahkan 0,02 mol HCl. Berarti kita menambahkan sedikit asam. Ya. Maka kita menggunakan metode MRS. Di mana kalau kita menambahkan H+, dia akan bereaksi dengan
basa konjugasinya menjadi asamnya kembali ya, seperti yang dijelaskan pada prinsip kerja larutan penyangga. Nah, kita gunakan MRS, konsentrasi H+ yang ditambahkan 0,02, awalnya CH3CO- ada 0,1, dan awalnya si CH3COH ini sudah ada ya, 0,1 mol. Nah, ini bedanya, karena awalnya sudah ada kita tambahkan. Kalau biasanya yang MRS biasa, di awal belum ada atau belum terbentuk hasil. Kemudian di sini kita lihat yang molnya lebih kecil adalah H+-nya ya. Berarti yang bereaksi di sini yang menjadi batas reaksi adalah ion H+-nya. Berarti yang bereaksi 0,02, maka CH3CO- yang bereaksi juga 0,02 dan hasilnya yang bereaksi CH3COH di akhir kita dapatkan 0,02. Sehingga ini habis, CH3CO-nya adalah 0,08, sementara CH3COH-nya kita tambah ini karena awalnya 0,1, kemudian setelah adanya reaksi penambahan asam ini dapat 0,02, maka totalnya adalah 0,12. Nah, di sini kita sudah dapat nilai mol dari basa konjugasi dengan nilai mol dari asam lemah. Langsunglah kita gunakan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol dari asam lemah dibagi mol dari basa konjugasi. Maka 0,12 dibagi 0,08 mol. Sehingga dapatnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5, sehingga pH-nya adalah 5 min log 1,5. Kalau sahabat cari, kecil sekali ya log 1,5 ini, sehingga perubahan pH-nya itu setelah ditambahkan sedikit asam itu dia kecil gitu ya, tidak terlalu signifikan. Nah, sahabat bisa cari nih berapa nilai log 1,5. Jadi sehingga kita tahu pH pastinya berapa. Nah, sekarang yang C, pH setelah penambahan 0,02 mol NaOH. Berarti karena yang ditambahkan adalah NaOH, berarti kita menambahkan sedikit basa ya. Berarti ion OH- maka dia akan bereaksi dengan CH3COH. Menjadi CH3CO- ditambah air. Ini sahabat harus bisa. Kalau ditambahkan basa, berarti dia bereaksi dengan siapa? Kalau ditambahkan asam, bereaksi dengan siapa? Kita sama menggunakan metode MRS. OH- awalnya yang ditambahkan adalah 0,02. Awalnya CH3COH ada 0,1. Sementara CH3CO- juga 0,1 ya ini. Kemudian ada air. Air di awal tidak ada, di mula-mula belum terbentuk ya. Kemudian yang lebih kecil molnya adalah OH-, tentu ini habis ya. Jadi yang bereaksi adalah 0,02 karena koefisiennya sama, ekivalen. Berarti mol yang bereaksi dari CH3COH adalah 0,02, CH3CO- juga 0,02 dan H2O 0,02. Di akhir reaksi dari campuran ini kita mendapatkan CH3COH kita kurangi ya, karena dia reaktan di sini posisinya. 0,1 dikurangi 0,02 adalah 0,08. Sementara CH3CO- ini kita tambah, karena ini produk reaksi ya. Berarti 0,1 awalnya ditambah 0,02 jadi 0,12. Nah, sekarang karena ini adalah H2O-nya di awal belum ada, maka langsung akhir reaksi dia 0,02. Karena ini adalah penyangga asam, tetap ya konsentrasi ion H+, Ka dikali mol dari asam lemahnya, hati-hati asam lemahnya sekarang ada di kiri, dengan mol dari basa konjugasinya ada di kanan. Maka ini ya 0,08 dibagi dengan 0,12. Sehingga 10 pangkat min 5 dikali 4/6, sehingga pH-nya adalah 5 min log ya 4/6. Nah, sahabat bisa cari nih nilai log 4/6 berapa gitu, sehingga kita mendapatkan pH pasti dan sahabat kemudian bandingkan awalnya 5, kemudian setelah ditambah HCl berapa, setelah ditambah OH- berapa. Secara logika atau teoritis perhitungan, kalau awalnya 5 ditambahkan asam maka dia akan turun, ya turunnya harus sedikit gitu, tidak signifikan. Kalau ditambahkan basa maka dia akan naik sedikit, tidak terlalu signifikan. Nah, sahabat klinik kimia, itu tadi beberapa contoh cara menghitung pH larutan penyangga, baik cara langsung maupun cara tidak langsung, dan apabila ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Kini ada 4 soal yang bisa sahabat coba untuk semakin memantapkan pemahaman sahabat dalam menghitung pH larutan penyangga. Silakan dikerjakan ya, jika ada permasalahan silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.
Baik sahabat klinik kimia, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni untuk menghitung pH larutan penyangga. Semoga bermanfaat ya dan membantu sahabat-sahabat yang sedang belajar materi ini untuk menjadikan pemahaman sahabat klinik kimia menjadi lebih baik. Jika berkenan dan dirasa bermanfaat, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya channel klinik kimia. Terima kasih. Bu Murni akhiri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.